Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Amelia dengan nomor induk mahasiswa 201178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang muhtalaq dan muqayyad, yang dimana diberi pertanyaannya itu tentang perbedaannya, pembagiannya, dan contohnya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perbedaan mutlak dan muqayyad. Setelah mendefinisikan mutlak dan muqayyad, perbedaannya antara terletak pada pengikat atau pembatas, di mana mutlak menunjuk pada hakikat sesuatu tanpa ada satu keterangan atau sifat yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlahnya. Misalkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 3, di mana arti atau maksud lafaznya adalah mutlak karena ini tak diiringi dengan sifat apakah ia seorang mukmin atau kafir. Sedangkan muqayyad pada hakikatnya sesuatu tetapi memperhatikan beberapa hal seperti jumlahnya, sifatnya, keadaannya disebut dengan qayyid. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 92, yang dimana arti atau maksud lafaznya adalah hamba sahaya. Dalam ayat ini terkait dengan menggunakan beriman sebagai qayyidnya. Jadi dalam ayat ini hamba sahaya yang harus dibebaskan adalah hamba sahaya yang beriman saja dan tidak sah memerdekakan hamba yang tidak beriman. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagiannya, yang mana dibedakan menjadi 4 pembagian. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini mutlak harus ditarik pada yang muqayyad. Artinya muqayyad menjadi penjelasan mutlak seperti puasa, untuk kafarah, sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak, yang artinya barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafrahnya puasa selama 3 hari. Pembagian yang kedua yaitu sebab sama namun hukumnya berbeda. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Contohnya mutlak yang menerangkan tentang tayamum. Misalnya, tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Baiklah, yang kedua yaitu sebab sama, namun hukumnya berbeda. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Contohnya mutlak yang menerangkan tentang tayamum. Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Contoh muqayyad yang menerangkan tentang wudu, misalnya, yang artinya basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas hadis yang mutlak karena berbeda hukum yang dibicarakan, yaitu wudu dan tayamum, meskipun sebabnya sama, yaitu hendak salat atau karena hadas. Yang ketiga yaitu sebab berbeda namun hukumnya sama. Dalam hal ini ada 2 pendapat menurut golongan Syafi'i, yaitu mutlak dibawa kepada muqayyad, dan menurut golongan Hanafi dan Makiyah yaitu mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Contoh mutlaknya yang dimana yang berarti orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. Contoh muqayyad dari surah Al-Mujadalah.
yaitu artinya barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedangkan sebabnya berbeda. Yang ayat pertama karena zahir, dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja. Yang keempat yaitu sebab dan hukum berbeda. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlak. Contohnya mutlak yaitu dalam artinya pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya dalam surah Al-Maidah. Contoh muqayyad yang kedua yaitu yang artinya wahai orang mukmin, apabila kamu hendak salat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku-siku. Al-Maidah. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlak karena berlainan sebab, yaitu hendak, salat dan pencurian, dan berlainan pula dalam hukum, yaitu wudu dan potong tangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya ketahui pembagian-pembagian mutlak dan muqayyad. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.